Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Saadah dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Semester 4. Saya akan mempresentasikan terkait advokasi kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu advokasi kesehatan dan lain sebagainya. Apa sih itu advokasi? Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak penentu kebijakan. Advokasi juga diartikan sebagai upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Nah, advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Tujuan dari advokasi adalah yang pertama, diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan keikutsertaan dalam kegiatan maupun yang lainnya. Yang kedua, adanya pemahaman atau pengenalan atau kesadaran. Yang ketiga, adanya ketertarikan atau minat. Yang keempat, adanya tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang nyata. Yang kelima, adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan. Dan yang terakhir, adanya kelanjutan yang diharapkan. Sasaran dari advokasi kesehatan yaitu berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha atau swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan sebagainya. Adapun beberapa manfaat dari advokasi. Yang pertama, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, penyelenggaraan program kesehatan mendapat dukungan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang ketiga, upaya mengatasi kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, jadi bukan merupakan masalah sektor kesehatan saja. Manfaat advokasi yang selanjutnya yaitu program kesehatan dapat dirancang dengan baik dan dapat terintegrasi dengan lintas sektor terkait. Yang terakhir, penyelenggaraan program kesehatan akan lebih optimal sehingga dapat berdampak lebih maksimal terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu metode dalam menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama ada identifikasi masalah kesehatan. Nah, yang pertama kita menentukan isu kesehatan yang akan diadvokasikan, misalnya imunisasi, gizi buruk, layanan kesehatannya. Dan juga dalam identifikasi masalah kita harus mengumpulkan data terkait masalah yang akan diadvokasikan. Yang kedua, tentukan saran advokasi. Nah, di sini kita harus menentukan siapa yang akan dipengaruhi, entah itu dari pemerintah, pemimpin masyarakat, media, atau masyarakat umum. Nah, kita juga harus mengenali kepentingan dan perspektif sasaran agar strategi lebih efektif. Yang ketiga yaitu kumpulkan dan siapkan data pendukung. Nah, kita bisa menggunakan data epidemiologi, riset ilmiah, kebijakan yang relevan, serta kisah nyata. Kita harus memastikan sumber data kredibel dan juga terbaru. Metode yang selanjutnya yaitu susun pesan utama. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, fokus pada manfaat dan urgensi isu kesehatan, dan juga harus menyesuaikan dengan audiens. Misalnya, jika kepada pembuat kebijakan, tekankan manfaat ekonomi dan juga sosial. Nah, yang selanjutnya, pilih media dan strategi advokasi. Kita bisa menggunakan media yang sesuai, misalnya presentasi, infografis, video, media sosial, atau pertemuan langsung. Kita juga harus melibatkan tokoh berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas advokasi. Yang terakhir, buat rencana tindak lanjut. Kita harus bisa menentukan langkah konkret setelah advokasi dilakukan. Monitor atau evaluasi dampak advokasi untuk perbaikan ke depan juga harus bisa dilakukan. Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan advokasi. Yang pertama ada identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi. Masalah atau isu advokasi perlu dirumuskan berbasis data atau fakta. Data ini sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Sasaran kegiatan advokasi ditujukan pada para pembuat keputusan,
atau penentu kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di luar sektor kesehatan yang berpengaruh terhadap publik. Yang ketiga, siapkan dan kemas bahan informasi. Tokoh politik mungkin termotivasi dan akan mengambil keputusan jika mereka mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. Oleh sebab itu, penting diketahui informasi yang akurat, tepat, dan menarik apa yang dibutuhkan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. Tahap yang keempat yaitu rencanakan teknik atau cara kegiatan operasional. Merencanakan teknik atau cara kegiatan operasional ini memiliki pengertian yang sama dengan membangun koalisi. Yang kelima, laksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan serta menyempurnakan dan memperbaiki strategi advokasi. Untuk menjadi advokat yang tangguh, diperlukan umpan balik berkelanjutan dan evaluasi terhadap upaya advokasi yang telah dilakukan. Berikut ada 2 contoh dari advokasi kesehatan. Yang pertama, advokasi jaminan kesehatan nasional atau JKN di Manado. Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program JKN yang memberikan bagi seluruh warga Indonesia. Dalam acara yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, Ketua Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya anggaran untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam membiayai pelayanan kesehatan. Kedua, ada advokasi kebijakan pemberian ASI eksklusif. Advokasi ini dilakukan untuk mendorong pengeluaran peraturan daerah atau perda yang mengatur pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Melalui kampanye yang melibatkan tokoh publik, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya ASI bagi perkembangan anak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.